Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita lanjutkan lagi kajian kita. Terakhir kita sudah bahas ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusufu li abi, ketika Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada bapaknya, ya abati, wahai abahku, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba, aku melihat 11 bintang, wasyamsa wal qamar, dan matahari dan bulan. 11 bintang kemarin kita sampaikan 11 saudaranya Nabi Yusuf. Wasyamsa wal qamar, dan aku melihat bintang dan juga matahari dan juga bulan, maksudnya bapak dan ibunya. Ra'aituhum li sajidin, mereka semua sujud untuk saya. Perhatikan di sini ayat setelahnya, apa kata bapaknya Yakub, bapak Yusuf, Yakub, dia mengatakan, qala ya bunai, wahai ananda, wahai anakku, la taqasus ru'yak, jangan ceritakan mimpi engkau ini untuk saudara-saudara engkau. Apa alasannya? Fayakidu laka kaida, karena nanti gampang sekali mereka ini membuat tipu daya kepada engkau. Dari apa? Mimpi. Apa kata Nabi Yakub? Inna syaitana lil insani aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh nyata untuk manusia. Perhatikan di sini ayyuhal ikhwatul kiram. Nabi kita Yakub alaihi salam mengucapkan itu persis juga sama untuk Nabi kita Muhammad SAW, dari Nabi kita Muhammad SAW. Syariatnya itu sama. Mimpi kalau bisa itu jangan sembarang diceritakan kecuali untuk yang kita senangi. Ada satu hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza ra'a ahadukum ma yuhibbu falyuhaddits bihi. Kalau salah seorang kalian mimpi tentang sebuah mimpi yang dia senangi, falyuhaddits bihi, silahkan diceritakan, disampaikan ke orang. Tapi apa? Ceritakan, kata Nabi kita dalam riwayat lain, untuk orang yang dia senangi. Kalau enggak, bahaya, nanti ada apa? Hasad, iri dengki. Yo, apa hubungannya mimpi dengan fakta? Nanti kita sebutkan. Sebaliknya, wa idza ra'a ahadukum ma yakrah, kalau seandainya kalian ini mimpi tentang sebuah hal yang dia enggak senangi, mimpi buruk, mimpi mengerikan, falyatahawwal ila jambihil akhar, maka hendaknya dia itu menghadap ke arah yang lain. Kalau dia menghadap ke kiri, hadap ke kanan, hadap ke arah yang lain. Wal yadful an yasarihi thalatha, dan dia langsung meludah ke kiri berapa kali? 3 kali. Wal yasta'id billah min syarriha, dan minta tolong kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tadi. Apa kata beliau? Wala yuhaddits biha ahadan fa innaha la tadurruhu, dan jangan dia itu ceritakan kepada seorang karena enggak bakal membahayakan kita mimpi itu. Pak, Masya Allah, mimpi buruk disuruh untuk apa? Ngeludah berapa kali? 3 kali ke kiri. Kenapa? Karena mimpi buruk datangnya dari siapa? Syaitan. Sampai Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ar-ru'ya minallah, yang namanya mimpi baik dari Allah, sedangkan mimpi buruk datang dari mana? Minasyaiton, dari syaitan. Makanya kalau antum sholat, kita lagi sholat nih, Masya Allah tabarakallah rahman, bayanginnya malah ayam goreng. Lagi apa? Lagi sholat, mikirin makanan sana, makanan ini dan sebagainya. Perintah Nabi kita Muhammad SAW untuk ngapain? Meludah ke kiri. Cuman Pak, kalau sholat jamaah jangan pula diludahi orang. Harus cuman
Bukan ludahnya ini keluar. Kalau zaman dulu bisa. Karena zaman dulu juga ini pakai apa? Tanah. Jadi bisa langsung dikubur tuh bisa. Kalau kita takmir masjid ngamuk. Kalau kita ngeludah, jangan. Apalagi samping ini, maka kita harus ke bawah. Itu ngeludah 3 kali. Kenapa? Untuk menghinakan syaitan. Wallahi itu menghinakan siapa? Syaitan. Karena memang di zaman Nabi pun, jangankan kita yang awam, yang sedikit zikirnya, Nabi SAW diganggu nggak sama syaitan? Lagi sholat? Wallahi diganggu. Sampai syaitan itu disebutkan namanya khinzab atau khanzab. Itu para ulama berselisih dalam penyebutannya. Sampai akhirnya diikat oleh Nabi kita SAW di tiang mana? Masjid Nabawi. Saking ganggu gitu loh. Nabi aja diganggu, apalagi kita. Makanya Masya Allah Tabarakallah, mimpi juga sama. Mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini dihilangkan keburukan dari mimpi-mimpi kita. Pernah nggak antum mimpi, terbangun, tidur lagi, lanjut lagi mimpinya? Pernah? Syaitan itu gak mau stop dia. Ya Allah, antum udah senang-senang ya alhamdulillah cuman mimpi. Tidur lagi, nggak zikir. Apa yang terjadi? Lanjut lagi. Makanya perintah Nabi SAW meludah ke kiri dulu, ludahin ke kiri. Itu syaitan di situ. Makanya kalau kita tidur menghadap kemana? Kanan. Di kiri kita syaitan, ludahin kiri tiga kali. Kemudian wallasta'id billahi min syarriha. Kita itu minta perlindungan kepada Allah dari keburukan mimpi tadi. Dan Masya Allah, kalau mimpi buruk jangan cerita sekali. Jangan, gak usah. Selama gak diceritakan aman, mimpi buruk itu gak bakal bahayakan kita. Tapi kalau diceritakan, biasanya mimpi buruk itu terjadi. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan ar-ru'ya ala rijli ta'irin. Yang namanya mimpi itu akan terus tergantung di kaki burung. Fa in ubbirat waqa'at. Kalau ditakbir mimpi tadi, kalau diceritakan mimpi tadi, diungkapkan mimpinya, waqa'at, akan terjadi. Makanya kalau mimpi baik ceritakan, kita berharap untuk terjadi. Tapi kalau seandainya mimpi buruk, hatta kita mau cerita ke orang yang kita senangi, jangan. Kenapa? Karena ditakutkan terjadi. Nanti kita sebutkan insyaAllah riwayat Umar bin Khattab. Terjadi mimpi itu. Makanya disinilah Masya Allah Tabarakallah, apa alasan Nabi Ya'qub untuk tidak menceritakannya kepada saudara-saudara Yusuf? Kalau Yusuf cerita ke bapaknya Ya'qub nggak ada masalah. Mimpi tadi. Tapi kalau seandainya mimpi tadi diceritakan kepada saudara-saudara, itu jangan. Loh, kok bisa berubah hukumnya? Boleh cerita ke bapaknya, tapi tak boleh cerita ke siapa? Saudara-saudara. Beda. Akan muncul hasad. Makanya pentingnya kita itu untuk menutupi kenikmatan sampai kita ini memiliki harapan besar, cita-cita, atau kita memiliki program apa A, B, C. Kita berharap terjadi dan hasilnya besar dan sebagainya. Sebelum terjadi, diam dulu. Masih proses, diam dulu. Jangan cerita sana, cerita sini, cerita. Nanti banyak hasad. Ujung-ujung nggak jadi, nggak terjadi. Makanya kata para ulama, kitmanun ni'mah. Kita dulu, diam dulu, menutupi kenikmatan. Selama masih proses. Kalau sudah ada bentuk wujudnya, hasilnya, baru sampaikan. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau betul-betul udah terjadi nikmat itu, bukan lagi proses, udah ada hasilnya, fahadits, ceritakan. Tapi kalau masih proses, jangan sekali-kali ceritakan. Anak ambil contoh, antum mau buka bisnis, usaha, jualan A, B, dan C. Selama masih keinginan, jangan dulu cerita. Kenapa? Banyak yang hasad. Kecuali kita menceritakan kepada orang yang kita mintai pendapatnya. Tapi kalau udah nyebar sana, nyebar sini dan sebagainya, yakin biasanya nggak terjadi atau urung gitu loh. Apa hadis Nabi kita Muhammad SAW? Beliau bersabda, "Ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman." Bantulah diri kalian untuk menyelesaikan
kebutuhan-kebutuhan diri kalian bil kitman, dengan diam dan enggak menyampaikannya. Kenapa? Fa inna kulladzi ni'matin mahsud. Karena orang yang dikasih nikmat oleh Allah pasti banyak yang hasad. Orang dikasih nikmat sama Allah pasti banyak apa? Yang hasad. Kalau masih proses, apa kata Nabi Yusuf? Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat saudara-saudara aku itu sujud untuk saya. Ini kan penghormatan. Maksudnya mereka bakal hormat sama saya. Padahal mereka ini jauh lebih tua. Apalagi beda ibu. Yusuf sama mereka ini itu beda ibu, kecuali satu, Benyamin. Satu ibu. Kuat hasad itu. Masih proses, mereka belum menghormati. Nanti dulu jangan ceritakan, nanti akan banyak musibah. Tapi ternyata udah terceritakan, tersampaikan, akhirnya muncul apa? Hasad. Makanya Masya Allah Tabaraka Rahman, Nabi perintahkan kita untuk bantu diri kita menyelesaikan cita-cita kita, dan proses-proses itu sampai selesai dengan cara apa? Diam, bil kitman. Ya kita belajarlah dari banyak kasus orang-orang kafir sendiri, orang-orang non muslim sendiri. Mereka itu kapan ada program, diem dulu sampai udah dekat, udah mau tinggal finishing aja lah semisal, baru disebarkan info-info itu. Tapi kalau enggak, sampai udah muncul, udah buka toko baru mereka ceritakan. Barulah nanti banyak apa papan-papan bunga dan sebagainya untuk terima kasih, apa istilahnya, semoga sukses dan sebagainya. Kalau enggak mereka diem dulu. Itu sering terjadi, orang tuh gagal usaha gara-gara tadi. Itu yang perlu kita ketahui. Taib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ucapan Nabi Yakub, jangan diceritakan. Fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Pak, perhatikan Masya Allah. Di sini Nabi Yakub mengatakan bahwasanya di luar sana ada banyak syaitan yang bisa memusuhi kita. Tapi yang perlu kita tahu, keburukan itu tidak mutlak datang dari siapa? Syaitan. Karena ada lagi yang lebih jahat dibandingkan syaitan. Apa? Hawa nafsu. Syaitan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan besar atau kecil kata Allah? Kecil, lemah, dhaif. Bukan suatu hal yang besar yang mengerikan, la. Dha'ifa, kecil. Makanya syaitan itu cuman ngajak dia nggak bisa ngapa-ngapain, sampai dia mengatakan wa ma kana liya alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li. Aku nggak bisa ngapa-ngapain nguasain kalian. Yang nguasain diri kalian itu hawa nafsu, bukan saya, tapi aku ngajak. Fastajabtum li, kalian terima aja kan saya. Apa kata syaitan? Fala talumuni. Ini iblis yang ngomong lo ya. Fala talumuni, jangan celah saya. Walumu anfusakum, celah anfusakum. Apa anfusakum? Jiwa kalian, hawa nafsu kita. Celah itu hawa nafsu. Jangan celah saya. Kata siapa? Iblis. Memang Mbak, Masya Allah. Antum tahu Ramadan? Ramadan apa kata Nabi? Wasufidatish syaitin. Syaitan dibelenggu. Masih ada nggak kemungkaran? Masih. Syaitan dibelenggu sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih ada kemungkaran. Kenapa? Karena manusia masih ada hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu enggak dipenjara sama Allah di Ramadan. Enggak, tetap bebas. Masih ada kemaksiatan, masih ada judi, masih ada homer. Di siang hari masih ada yang makan. Enggak ada lagi rasa malu. Apa kata para ulama? Itulah hawa nafsu kita. Walaupun Yakub mengatakan inna syaitana lil insani aduwwum mubin, karena syaitan itu musuh nyata bagi manusia, tapi ingat, kejahatan bukan datang cuma dari syaitan, tapi dari hawa nafsu. Makanya sampai disebutkan ketika Zulaikha menggoda siapa? Yusuf alaihis salam. Apa kata Zulaikha? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu terus akan memerintahkan kepada kita ammarah bisu, dengan hal-hal yang buruk. Ingin maksiat, ingin maksiat, ingin maksiat, itu hawa nafsu.
Hawa apa? Hawa nafsu. Makanya Masya Allah Tabarakar Rahman. Ada kasus Umar bin Khattab ketika itu memanggil para wanita dengan ya aduwati anfusihinna. Wahai kalian para wanita yang memusuhi hawa nafsu kalian. Karena biasanya wanita itu egonya tinggi atau rendah? Wanita tinggi, wanita itu pengen menang, pengen diperhatikan, pengen banyak sekali. Mereka nggak melihat kondisi orang kadang-kadang. Umar bin Khattab itu mengatakan ya aduwati anfusihinna, wahai kalian yang berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu kalian. Kasus apa itu? Ketika itu Masya Allah disebutkan Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita, ista'dana Umar radhiyallahu taala anhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah minta izin kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk masuk rumah beliau. Wa indahu nisa'un min Quraisyin. Ketika itu Nabi SAW sedang bermajlis kajian ummahat khusus di rumah beliau. Ada kajian apa? Ummahat. Min Quraisyin, dari suku apa? Quraisy. Yukallimnahu wa yastaghfirnahu aliyatan aswatuhunna. Yang mana ketika Nabi berbicara, mereka ikut berbicara. Wa yastaghfirnahu, dan bahkan lebih banyak berbicara dibandingkan siapa? Nabi SAW. Nabi pemateri. Mbak, kita ini kajian yang sering ngobrol sendiri itu bapak-bapak atau ibu-ibunya? Kita kajian nih, ada kajian bawa bapak-bapak, ada bapak-bapak, ada ibu-ibunya. Yang sering ngobrol sendiri siapa? Ibu-ibu biasa ummahat. Terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Yukallimnahu wa yastaghfirnahu. Mereka ini terus dialog dengan Nabi. Nabi lagi nyampaikan materi, mereka nggak mikirkan itu. Wa yastaghfirnahu, dan terus ngomong, memperbanyak pembicaraan. Tapi kondisi yang lebih parah apa? Aliyatan aswatuhunna. Suaranya itu apa? Tinggi, keras suaranya. Akhirnya apa terjadi? Fasta'dana Umar. Umar pun minta izin, ngetok pintu. Mau masuk rumahnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar masuk, falamma dakhala Umar, ketika Umar masuk, kumna yabtadirnal hijab. Para ummahat semua nyari dan bahkan masuk ke balik hijab. Semuanya bersembunyi dari siapa? Umar bin Al-Khattab. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Fa'adina lahu Rasulullah wa Rasulullah sallam yadhak. Rasul kasih izin, ketika lihat ummahat semua langsung sembunyi dari Umar, Rasul langsung apa? Tertawa. Apa kata Umar Khattab? Adhaqallahu sinnaka ya Rasulullah. Ini ucapan kalau banyak masyayikh, kalau ada masyayikh itu nyampaikan sebuah hal, ketawa, senyum, itu syekh itu kadang-kadang malu untuk tertawa di hadapan jamaah. Nutup apa? Nutup bukunya, nutup wajah dengan buku. Banyak komentar-komentar tuh adhaqallahu sinnak. Itu Umar yang mengatakannya. Adhaqallahu sinnaka ya Rasulullah. Apa kata Umar Al-Khattab ketika melihat itu? Ajibtu min haula'i allati kunna indi, kata Rasul. Aku takjub sama para wanita yang aslinya sama saya. Falamma sami'na sautaka, ketika mereka ini ummahat, para akhwat-akhwat mendengarkan suara engkau wahai Umar, ibtadarnal hijab. Mereka langsung sembunyi di balik apa? Hijab, takut dari engkau. Faqala Umar, fa anta ya Rasulullah ahaq an yahabna. Harusnya ya Rasulullah, para ummahat nih, para akhwat lebih takut kepada engkau dibandingkan saya. Saya ini orang biasa, engkau Rasulullah. Kenapa mereka berani ngangkat suara di hadapan engkau dan mereka takut sama saya, akhirnya sembunyi? Itu kata Umar bin Al-Khattab. Umar langsung manggil para wanita, ya aduwati anfusihin, kata Umar. Wahai kalian yang berusaha untuk mengalahkan hawa nafsunya. Bukan syaitan, apa hawa nafsu. Egonya terlalu tinggi. Orang mau ngomong, belum selesai ngomong langsung dimantah lagi. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhwat itu, Pak, ya Allah. Umar lagi ngomong, ya aduwati anfusihin, wahai kalian para wanita yang berusaha mengalahkan hawa nafsu dia.
Seharusnya kan tuh lebih takut kepada Rasul SAW dibandingkan saya. Apa kata para wanita? Masih sempat-sempatnya nyebut. Apa kata ummahat? Naam anta aghlad wa afal. Iya, kami lebih takut kepada engkau dibandingkan Rasul. Kenapa? Engkau lebih bengis dan lebih keras. Masih ngelawan loh. Di balik hijab masih sempat-sempatnya apa? Ngelawan sama Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi tetap takut para wanita. Apa? Rasulullah langsung mengucapkan, walladzi nafsi biyadihi lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan min ghairi fajji Umar. Kalau seandainya Umar tuh jalan, sebuah gang gitu loh ya, syaitan tuh akan cari gang yang lain. Syaitan pun takut dari siapa? Umar. Wanita juga takut dari Umar. Itu muncul ya aduwati anfusihin. Jadi kita ini memang jangan cuman musuhin syaitan, jangan nyalahkan syaitan. Yang harus disalahkan apa? Hawa nafsu. Makanya dosa disebutkan dosa yang terjadi di atas muka bumi hampir rata-rata bukan karena syaitan. Hawa nafsu. Qabil bunuh siapa? Habil. Bukan syaitan yang disalahkan, memang hawa nafsu. Apa kata Allah? Fatawwa'at lahu nafsuhu qatla akhi. Hawa nafsu Qabil pun mengajak Qabil untuk bunuh siapa? Saudaranya Habil. Faqatalahu. Terjadi pembunuhan. Zulaikha juga sama. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Dan seterusnya. Semua hawa nafsu. Makanya hawa nafsu itu bahaya kalau seandainya dibiarkan. Didik hawa nafsu kita agar tunduk terhadap apa qala Allah sama qala Rasul. Perintah Allah dan juga perintah Rasul SAW. Jadi Masya Allah, wanita yang berusaha mengalahkan egonya pun kadang-kadang kalah sama egonya masih ngelawan sama Umar bin Al-Khattab. Padahal Umar nih Pak, Masya Allah, wibawa tuh tingginya Masya Allah. Antum tahu sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, lau kana nabiyyun ba'di lakana Umar. Kalau ada nabi setelah saya, yang jadi nabi itu siapa? Umar, bukan Abu Bakar. Betul Abu Bakar sahabat yang paling afdal setelah sebelum Umar. Paling afdalnya Abu Bakar pertama, sahabat yang paling utama. Kedua siapa? Umar. Tapi kalau jadi nabi, Umar jauh lebih afdal dibandingkan siapa? Abu Bakar. Naam sahih. Itu kata para ulama, sepakat semuanya. Hadis-hadis yang sahih. Kenapa? Saking tingginya wibawa siapa? Umar. Rasul aja takut. Istilahnya wibawa itu saking tingginya Umar, segan gitu loh. Segan sama siapa? Umar. Main sama Aisyah, ada air, saling siram, nanti Aisyah saling siram lagi. Lewat Umar, langsung ditutup wadah air. Hadis sahih. Karena apa? Yang lewat siapa? Umar. Yang lucu, ada anak kecil main duf, anak perempuan. Main apa? Duf. Duf itu gendang. Antum tahu gendang, tapi nggak ada kerincingnya. Jadi kalau di hari Aid itu diperbolehkan, hari walimah diperbolehkan. Main duf. Ketika main, awalnya lewat Abu Bakar. Nyantai aja dia masih main. Utsman lewat, nyantai aja masih main. Pas Umar lewat masuk, langsung Pak Duf itu diduduin sama dia. Apa kata Umar? Mahada. Apa ini? Dia bilang apa? Hada maq'adi. Ini tempat duduk saya. Kursi saya. Padahal sebelumnya apa? Tuh, takut sama siapa? Umar bin Al-Khattab. Dan itulah haibahnya Umar. Ya, tapi Masya Allah tabaraka rahman, kadang-kadang kita memang nggak bisa untuk mengalahkan ego diri kita. Jadi ala kulli hal Pak, di sini ingat, betul syaitan itu bisa merusak kita, tapi hawa nafsu yang lebih bisa merusak apa? Diri kita. Itu yang perlu kita ketahui. Na'am wallahu a'lam bissawab. Perhatikan Pak di sini. Allah mengatakan fayakidu laka kaida. Yakub mengatakan, wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpi engkau, nanti mereka buat tipu daya. Buat apa? Tipu daya. Pak, perhatikan, apa kata para ulama? Al-kaid kullama zad dalla ala dha'fi sahibihi. Tipu daya, orang kalau seandainya tipu daya, semakin banyak orang melakukan tipu daya, itu menunjukkan orang itu semakin lemah. Makanya Masya Allah tabarakallah rahman, wanita, apa kata Allah? Inna kaida kunna
azim. Sesungguhnya tipu daya wanita apa? Besar. Kenapa tipu daya wanita besar? Karena wanita apa? Lemah. Fisiknya lemah. Tapi Masya Allah Tabaraka Rahman, banyak laki-laki bisa hancur gara-gara wanita. Yang lemah dia, tapi tipu daya itu tinggi. Jadi jangan main-main sama tipu daya. Syaitan apalagi? Kalau wanita ini bisa nampak kita sebenarnya. Tapi kalau syaitan nggak nampak. Syaitan ini sampai disebutkan yajri majrad dam. Bisa jalan di mana? Pembuluh darah. Kita nggak sadar itu. Pak, anak pernah ngerukyah orang, ngerukyah. Ini gerak sendiri Pak tangan itu. Anak ngerukyah memang dia ada waktu dulu itu memang pakai ilmu-ilmu kebal kayak gitu. Akhirnya dibakar semua. Sebelum dibakar itu kan ngerukyah dulu. Ketika dirukyah Pak, tangannya gerak sendiri. Ini kerasa. Anak pegang tuh kerasa kayak macam kerasa jalan kayak gitu. Anak nanya, kerasa nggak tuh kayak kesemutan? Kerasa kebas. Itu syaitan. Inna syaitan yajri majra ad-dam. Syaitan itu berjalan apa? Di pembuluh darah manusia. Berarti kan Pak, Masya Allah, akses dia untuk ke tubuh kita itu kuat Pak. Gak sembarangan itu syaitan. Bermalamnya di mana? Di lubang hidung, Masya Allah. Lubang hidung manusia loh Pak. Sampai kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza sayqadha ahadukum min naumihi falyastanthir fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi." Kalau kalian bangun dari tidurnya, maka dia itu harus istinsyak dan istinthar, masukkan air ke dalam hidung, keluarkan lagi. Kenapa alasannya? Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi, karena syaitan tidur di mana? Lubang hidung. Pak, berarti kan dekat sekali akses syaitan untuk mengganggu manusia. Dan kita nggak lihat mereka. Itulah yang Allah ingatkan dari jalan Allah mengatakan ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika min haitsu la yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun. Yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawun, kata Allah. Yang mana syaitan tuh bisa lihat kalian dari segi kalian nggak bisa lihat mereka. Kita nggak bisa lihat syaitan, Mbak. Tapi syaitan bisa lihat manusia. Berarti kan kita harus ada waspada dari mereka. Nggak bisa kita sembarangan. Makanya kita diperintahkan oleh Allah banyak-banyak isti'adzah. Minta perlindungan kepada Allah dari siapa? Syaitan. Baca Quran, Pak. Lagi baca Quran, pertama kali kita ucapkan apa? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Loh, kenapa? Kan kita mau bentengin diri kita, ngapain lagi isti'adzah? Pak, banyak orang lagi baca Quran, tunggulah 5 menit. Habis 5 menit udah sap. Palanya ngapain? Ngantuk. Banyak. Akhirnya salah ucap. Bahaya enggak itu? Ayo wallah bahaya, khatir. Makanya diperintahkan kita biar khusyuk, biar bisa tadabbur. Kenapa? Untuk khusyuk baca Quran, untuk tadabbur baca Quran itu berat. Apalagi kata Allah, "Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila." Quran ini qaulan tsaqila, berat. Enggak semua orang bisa ringan baca Quran. Berat. Apalagi ditambahin sama syaitan, tambah berat lagi, tambah ngantuk. Makanya diucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Baca Quran isti'adzah. Masuk kamar mandi apa? Isti'adzah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bersetubuh isti'adzah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan marzaqna. Masuk rumah terus seperti itu. Semuanya. Kenapa? Karena syaitan itu memang nasallallahu salamatul afiyah, ganggu manusia itu memang kuat. Tapi sebenarnya Masya Allah, kata para ulama, walaupun syaitan itu akses untuk mengganggu manusia itu memang banyak, tapi ada lagi tipu daya yang lebih besar untuk laki-laki. Tipu daya siapa? Wanita. Sampai Nabi pernah mengatakan Pak dalam satu hadis. Antum tahu wanita? Nabi menyebutkan wanita, mensifati wanita dengan ucapan naqisatu aklin wadin. Lemah akalnya, lemah apa? Agamanya. Dibandingkan laki-laki. Kenapa lemah akalnya wanita? Karena lebih sering pakai
Perasaan, sikit-sikit perasaan, sikit-sikit perasaan. Laki-laki pakai logika, akal dia. Makanya keputusan itu harus ada dari laki-laki sebenarnya. Tapi wanita lebih sering mendahulukan apa? Perasaan. Sikit-sikit perasaan, sikit-sikit perasaan. Tapi Masya Allah, apa kata Nabi? Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab li lubbir rajuli al-hazim min ihdakum. Aku enggak pernah melihat satu pun wanita yang dia itu akalnya lemah dan juga agama itu kurang, karena wanita itu ada masa apa? Haid. Masa haid tidak bisa sholat, tidak bisa berpuasa. Dia haid. Kondisinya dia lemah, agamanya. Lemah apa? Akalnya. Tapi apa kata Nabi? Adhab li rubbir rajul al-hazim. Ternyata wanita yang lemah akalnya, lemah agamanya, bisa menghilangkan akal seseorang. Jadi gila apa? Tergila-gila sama wanita. Makanya ada istilah orang zaman dulu, Majnunu Laila. Apa Majnun Laila? Orang gilanya siapa? Laila. Lihat temboknya rumahnya Laila itu udah senang kali. Majnun enggak itu? Laila bisa ngambil akalnya orang, al-hazim, pintar dia. Banyak orang, Masya Allah, ini sendalnya akhwat nih, ikut kajian dia nih sekarang. Ada aja kayak gitu. Hilang akal aja. Cuma lihat sendal itu, tergila-gila dia. Banyak. Makanya Masya Allah, anak ingin cerita Pak, dan ini kisah fakta terjadi, diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau At-Tadhkirah, Tadhkiratul Mauta. Ada orang, nggak tahu udah ceritakan belum Pak? Kalau udah lewatkan. Yang Mesir, pemuda Mesir, udah atau belum ada ceritakan? Taib. Ada pemuda Mesir Pak, Syab Misri, asal Mesir, pemuda dari Mesir. Kana multazim masjidah. Dia ini orang yang selalu multazim masjid, orang yang selalu di masjid. Jadi tempat tinggalnya di masjid, aktivitasnya di masjid. Gampangnya kalau sekarang itu imam dan marbot. Tapi kasusnya itu muadzin ketika itu. Di masjid terus tinggalnya. Sampai disebutkan oleh beliau, nampak dari wajah dia anwarut ta'ah. Cahaya ketaatan, taat orangnya. Beda Pak, kita kadang-kadang lihat orang pendosa sama lihat orang taat itu beda. Orang taat itu kita senang nengok dia. Kita tuh kalau jumpa sama dia itu senengnya Masya Allah. Kapan pisah lama, ada rasa rindu gitu. Itu ada Pak. Mana ya fulannya kok nggak nampak lagi? Nah, itu beda itu Pak. Tapi kalau pendosa, kita ingin jauh-jauh dari dia. Kadang-kadang seperti itu. Anwarut ta'ah, cahaya ketaatan itu nampak dari pemuda ini. Orang senang sama dia. Faraqiya yauman al-manarah lil adzan. Kemudian dia naik ini menara untuk adzan salat zuhur. Allahu akbar, adzan dia. Di bawah menara itu ada satu rumah bait li Nasrani. Pemiliknya orang apa? Nasrani. Orang Nasrani ini punya putri cantiknya Masya Allah. Punya putri cantik apa? Masya Allah. Pas lagi adzan hayya 'alas shalah. Apa artinya hayya 'alas shalah? Ayo kita kerjakan apa? Salat. Nengok habis tuh. Wanita cantiknya Masya Allah. Pak, yang dia ngajak orang sholat, dia yang turun dari menara. Nggak lanjut adzan. Langsung turun dia sampai di depan rumahnya, diketok pintunya. Adzan stop. Bayangin itu. Adzan stop gara-gara nggak sengaja lihat wanita putrinya pemilik rumah. Sama-sama Nasrani. Anaknya Nasrani ya, bapaknya Nasrani. Ketok pintu rumah. Pas keluar, wanita tadi yang keluar. Dia mengatakan, "Ma sya'nuka? Ma turid?" Kenapa kau datang? Apa yang kau inginkan dari kami? Qala anti urid. Yang aku inginkan diri engkau. Faqalat limadha? Kenapa kau mau sama saya? Qal qad salabti li wa akhadti bi majami'i qalbi. Engkau telah mengambil jiwa saya dan meluluhkan hati saya. Ya Allah, gombal. Syuf, muadzin gombal gara-gara wanita. Syuf. Antum tahu Pak apa jawaban Nasraniyah ini? Wanita Nasrani, wallah,
wibawanya tinggi ketika itu Pak mereka. La ujibuka ila riba. Aku nggak suka dirayu digombal. Kalau muslimah zaman kita sekarang baru dibilang assalamualaikum ukhti langsung kelepek-kelepek. Iman haibah beda. Iman muslimah sekarang tuh banyak yang udah apa? Turun. Itu bahaya Pak. Tapi ini haibah dia itu dijaga betul. La ujibuka ila riba. Aku nggak suka digombali. Aku nggak suka. Faqal atazawwajuk. Kalau kau nggak suka digombali seperti ini, aku mau nikah langsung sama engkau. Faqala anta muslim wa ana nasraniyah. Engkau muslim, aku ini orang Nasrani. Wa abi la yuzawwijuni minka. Sedangkan abah aku, bapak aku nggak bakal menikahkan diri saya sama engkau. Karena kau muslim. Faqala atanassar. Kalau kayak gitu aku mau jadi Nasrani hari ini juga untuk nikah sama engkau. Pak, Masya Allah, berangkat ini syab muslim muadzin. Antum baca kitab Tadhkiratul Muta kalau nggak percaya. Muadzin berangkat ke gereja kanisa, fadhahaba ila kanisatin liyatanassar. Berangkat untuk apa? Ke gereja biar dibaptis. Masuk ke Kristen. Gara-gara wanita wanita lemah akalnya, lemah agamanya. Apalagi ini agama tak ada. Kenapa? Agama Nasrani. Hilang akal manusia. Muadzin hilang akalnya, mau jadi Nasrani. Apa yang terjadi? Jadilah mereka ini Nasrani, nikah di gereja. Pas pulang, Masya Allah, pulang ke rumah, dia lihat itu loteng rumah ada yang harus diperbaiki, yang atapnya harus diperbaiki. Naiklah ke atas tangga. Pas naik paling puncaknya, paling tingginya, tiba-tiba kepleset jatuh. Famat, mati dia. Apa kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah? Khasirat dunya wal akhirah. Menukilkan firman Allah, khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi dunia, rugi apa? Akhirat. Dunia tak dapat apa-apa, berangkat disetubuhi belum hidup bermalam belum, malam pertama belum, meninggal. Khasirat dunya wal akhirah. Dan rugi apa akhirat. Kenapa orang mati selain di atas agama Islam letaknya di mana? Neraka. Abadal abad, selama-lamanya. Khalidina fiha abada, kata Allah. Selama-lamanya. Masya Allah. Gara-gara wanita. Jadi memang betul Pak, tipu daya syaitan itu iya memang besar tipu daya syaitan. Walaupun Allah mengatakan dhaif, lemah, tapi banyak, berulang tapi lemah. Cuman kalau berulang-ulang terus walaupun lemah, lama-lama makin apa? Besar. Makanya hati-hati, tetap hati-hati. Tapi ada yang lebih bahaya apa? Fitnahnya wanita. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi banyak-banyaklah kita ini untuk berdoa kepada Allah, minta ketetapan apa? Hati. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila taatik. Nabi paling sering memperhatikan hati ini lah, enggak yang lain. Kenapa? Kapan hati baik yang lain? Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau hati ini baik, semua baik. Tapi kapan hati ini buruk, semua akan jadi apa? Buruk. Makanya konsentrasi Nabi, fokus Nabi itu banyak di hati. Hati itulah Pak. Makanya syaitan yang pertama kali dirusak oleh syaitan apa? Hati. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu yang dirusak oleh syaitan, dan itu perlu kita hati-hati. Wallahu alam bissawab. Baik. Allah berfirman, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi manusia. Baik. Apa yang dimaksudkan syaitan dan apa yang dimaksudkan manusia? Orang tuh banyak bingung apakah bedanya syaitan, jin, iblis. Ya kan? Allah berfirman di sini di ayat kelima, Allah tutup, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi manusia. Syaitan itu siapa? Apakah iblis kah yang dimaksud, ataukah jin kah yang dimaksud, ataukah manusia kah dimaksud? Pak, perhatikan di sini. Yang perlu kita tahu, syaitan itu sifat, bukan zat khusus. Allah ciptakan beberapa makhluk.
Ada makhluk memiliki akal, tak memiliki syahwat. Siapa? Para malaikat. Sebaliknya, ada makhluk yang Allah ciptakan memiliki syahwat, tapi tak memiliki akal. Siapa? Hewan. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk berakal dan bersyahwat. Siapa? Manusia dan jin. Ingat Pak, ana ulangi biar antum paham. Apa beda syaitan, beda iblis, beda jin? Perhatikan, ana ulangi. Allah menciptakan makhluk, itu ada yang berakal tapi sama sekali tidak memiliki syahwat. Siapa tadi? Malaikat. Yang kedua, sebaliknya, Allah ciptakan makhluk bersyahwat tapi tak berakal. Siapa? Hewan. Yang ketiga, Allah ciptakan makhluk bersyahwat dan berakal. Siapa mereka? Manusia dan jin. Taib. Syaitan itu sifat. Apa artinya? Asyaitan syaitana, yang membangkang, memiliki sifat jahat, itu syaitan. Taib. Manusia ada syaitannya, jin ada syaitannya, hewan juga ada syaitannya. Kenapa? Karena ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat, ada hewan yang jahat. Apa dalilnya? Taib. Allah berfirman tentang syaitan, minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan manusia. Jadi jin ada syaitannya ada, tapi ada jin muslimnya. Enggak semua jin itu syaitan. Mana dalilnya? Dalam surah Al-Jin, apa kata Allah? Jin mengatakan, kunna tara'iqa qidada wa annal muslimun. Di antara kami ada yang muslim, tapi di antara kami ada yang selain itu. Ada yang kafir. Jin kafir, ada jin muslim. Yang jin muslim enggak bisa dikatakan syaitan, karena syaitan yang jahat. Kalau dia jin muslim, jin taat dia, enggak bisa dibilang syaitan. Tapi kalau jin dia itu jahat, maka jin kafir, jin fajir disebutkan sebagai apa? Syaitan. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini bertingkat-tingkat, kata jin. Nah, jin yang jahatnya itu syaitan. Manusia juga sama. Ada manusia yang baik, ada manusia yang buruk. Kapan manusia ngajak judi? Kapan manusia ngajak minum khamar? Itu apa? Syaitan, tapi dalam bentuk manusia. Beda caranya. Antum kalau ada bisikan dari jin, syaitan jin, antum cukup mengucapkan a'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Tapi kalau ada manusia yang ngajak, ayo minum khamar yuk. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Ditabuk antum. Caranya gimana? Lepas, tinggalkan dia, udah, jauhi. Itu syaitan dari kalangan manusia. Malaikat enggak ada syaitannya. Karena semua malaikat taat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hewan ada enggak syaitannya? Ada, kata Nabi. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, syaitan dari kalangan hewan, al-hayyah, ular. Makanya antum kalau ana sering ngeruqyah Pak, Masya Allah, sebelum itu ana tanya, mimpi sering nggak mimpi ular? Sering Ustaz. Anjing lebih sering ular, pernah juga. Itu udah ketahuan. Dia menjelma sebagai apa dalam alam mimpi? Ular. Sering dikejar ular. Itu orang kena sihir itu sering kayak gitu Pak. Sebelum itu ana tanya, sering nggak? Sering. Ada salah satu ustaz, ana tanya, sering nggak? Ini ustaz loh, ustaz. Cuman kena sihir. Antum sering nggak mimpi Ustaz ular? Iya kata dia. Habis itu kita ruqyah dan sebagainya, walhamdulillah, dan itu terjadi. Sampai Nabi mengatakan khamsun minal fawasik yuqtalna fil halli wal haram. Ada 5 hewan fasik, 5 hewan fasik ini 5 hewan syaitan yang dibunuh baik di tanah haram Mekah Madinah ataupun luar tanah haram. Apa itu? Al-fa'rah, tikus, al-hayyah, ular, al-hida'ah, elang, al-kalbul akur, anjing apa? Gila, sama al-aqrab, kalajengking. Itu syaitan semua itu, Pak. Kita harus apa? Hindari. Makanya jangan pelihara tikus. Tikus putih itu jangan, syaitan. Jangan dipelihara. Imut kata dia. Seimut-imut ya syaitannya syaitan.
Seimut-imutnya syaitannya apa? Syaitan yuktalla. Udah bunuh. Banyak hewan yang imut. Jangan pula pilih syaitan. Ada kucing di situ. Ada tair, burung semisal. Banyak yang imut yang bisa kita pelihara. Jangan pula dipaksa untuk melihara tikus putih lagi. Kan kotor dan sebagai syaitan. Itu yang perlu kita ketahui. Itu dia. Jadi 3 golongan tadi, ada syaitannya, ada muslimnya. Syaitan itu yang jahat, yang dia nggak mau yang dia itu nggak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dapat Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan nanti Isya nih kan? Nah, kita lanjutkan ba'da Isya insyaallah. Sampai setengah 8:15, nanti 8:15 kita tanya jawab insyaallah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillahu wa iyyakum ala alkhairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayaj'alani wa iyyakum min ahli ilmi wal qur'ani tadabbura wa fiqha innahu ala kulli syai'in qadir bil ijabati jadir. Baik, kita lanjutkan lagi ke ayat yang ke-6 sekarang. Jadi diingatkan tadi, wahai Yusuf, jangan ceritakan mimpi engkau kepada siapa? Saudara-saudara engkau, nanti mereka buat apa? Tipu daya. Diingatkan jangan. Karena syaitan itu bagi manusia musuh yang apa? Nyata. Taib, ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits." Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala, Rabb engkau telah mengajarkan kepada engkau ta'wilil ahadits. Ta'wilil ahadits disebutkan oleh al-Imam Mujahid, ma'ruf imam tafsir. Beliau mengatakan Allah mengajarkan kepada engkau wahai Yusuf ta'birur ru'ya atau tafsir mimpi. Nanti Yakub itu bisa menafsirkan mimpi, dan ini nanti terjadi ketika Yusuf menafsirkan mimpinya siapa? Raja ketika di penjara. Ini kita ceritakan nanti, tapi agak panjang nanti. Kita runut ceritanya. Jadi jago nanti Nabi Yusuf alaihissalam untuk apa? Menafsirkan mimpi. Apa kata Yakub? Wa yutimmu ni'matahu 'alaik. Dan Allah akan menyempurnakan nikmatnya Allah untuk engkau wahai Yusuf. Wa 'ala ali Yaqub, dan kepada keluarganya Yakub, kama atammaha 'ala abwaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmatnya untuk kedua bapak engkau, Ibrahim sama Ishak. Pak, Masya Allah, kedua bapaknya Ibrahim sama Ishak. Padahal kedua bapaknya, padahal bapak Yusuf siapa? Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kakek kita tuh bapak kita, buyut kita bapak kita. Makanya Ibnu Taimiyah disebutkan, Ibnu Taimiyah nama aslinya Ahmad ibn Abdul Halim bin paling akhir bin Taimiyah. Syekh Muhammad ibn Saleh bin Utsaimin, Ibnu Utsaimin langsung loncat. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Ibnu Baz. Jadi Pak langsung bisa loncat. Ana Abdurrahman ibn Yani ibn Amir ibn Yahya ibn Talib. Kalau langsung loncat Ibnu Yahya, boleh. Bapak kita itu. Nah, antum juga seperti itu. Disebutkan di sini, walaupun dia itu kakek kita dan sebagainya, tetap disebutkan mereka ini adalah orang tua kita. Taib. Sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya untuk kedua bapak engkau, Ibrahim dan juga siapa? Ishak. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Rabb engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Taib. Ayyuhal ikhwatul kiram. Di sini di syariat kita pun tafsir mimpi itu enggak sembarangan. Tapi enggak sembarang orang menafsirkan apa? Mimpi. Karena memang kadang-kadang mimpi ini enggak bisa ditafsirkan kecuali orang-orang yang faham. Banyak orang sok-sokan tafsir mimpi ujungnya dukun. Apa? Dukun. Tapi dalam Islam, Pak, kalau seandainya kita ini mimpi itu sering terjadi. Sebagaimana kita katakan tadi, Umar bin Al-Khattab
cerita mimpinya, minta tafsiran mimpi sama istrinya Abu Bakar, Asma bintu Umais. Apa kata Umar? Ra'aitu ru'ya la araha illa li huduri ajali. Aku pernah mimpi dan aku yakin, firasat saya kuat, mimpi itu isyarat bagi saya bahwa saya bentar lagi meninggal. Apa yang dilihat oleh dia? Oleh Umar? Ka'anna dikan naqarani naqrataini. Aku melihat ayam jago mematuk saya sebanyak 2 kali patukan. Umar lihat apa? Ayam jago 2 kali matuk siapa? Umar bin Al-Khattab. Faqasastuha ala Asma binti Umais. Maka aku ceritakan untuk Asma binti Umais, imraati Abi Bakar, istrinya Abu Bakar. Faqalat yaqtuluka rajulun minal ajam. Wahai Umar, tafsir mimpi engkau bahwasanya engkau akan dibunuh oleh seseorang non-Arab. Terjadi. Betul terjadi. Siapa yang bunuh Umar bin Khattab? Abu Lu'lu'ah Majusi. Asalnya Majusi ini bukan orang Arab, orang Iran itu, orang Persia. Tidak ada kaitannya sama orang Arab. Abu Lu'lu'ah Majusi inilah yang diagung-agungkan sama orang-orang apa? Syiah. Sampai mereka mengatakan Allahumma hsyurna ma'a Abi Lu'lu'ah Majusi. Ya Allah, kumpulkan kami bersama Abu Lu'lu'ah Majusi. Mereka ngomong amin, kita ngomong amin. Naam sahih. Abu Lu'lu'ah Majusi ini asalnya Persia. Furs, Majusi penyembah api. Ajam, loh kok bisa? Pak, antum tahu ayam pedaging? Ayam pedaging warnanya warna apa semuanya? Putih kan? Ayam jago tuh beda sendiri. Faham? Dari kumpulan jazirah Arab yang di Mekah sama Madinah, itu orang Arab hampir rata-rata. Tiba-tiba ada orang Ajam, orang Persia, nampak bedanya. Ini bukan orang Arab nih. Macam kita, Pak, tiba-tiba ada orang bule. Kita tahu, ini orang bule nih. Bukan orang kita. Karena beda sendiri kan? Nah, yang dilihat sama Umar bin Khattab, dikan ayam apa? Jago. Karena ayam jago ini warnanya warna-warni. Kadang-kadang ada warna merah, campur hitam, campur putih, campur apa, kan kayak gitu. Ayam pedaging sama semua. Ayam petelur sama nggak warnanya semua? Sama semua, merah semua. Makanya tahu Asma bintu Umais ini yang bunuh engkau ini orang Ajam. Hati-hati. Tengok aja. Betul, lagi sholat subuh Umar bin Khattab ditusuk sama siapa? Sama Abu Lu'lu'ah Majusi, naqratain. Dengan 2 kali apa? Tusukan. Persis mimpinya seperti 2 kali patukan. Dan itulah sebab mati syahidnya siapa? Umar bin Al-Khattab. Sampai Pak, saking parahnya kondisi Umar bin Khattab, dikasih nabidh ini air rendaman kurma, dimasukkan, keluar lagi, muntah lagi. Karena kan syaratnya kuat ya, istilah syarat apa, agak ada yang ini kan kayak macam kasar-kasar itu, keluar lagi. Dikasih susu, lembut dia. Masuk, keluar lewat lubangan apa? Tusukan tadi. Faqal innahu mayyit. Udah, ini bakal meninggal. Ini kata dokter di situ, kata orang-orang di situ, dia udah bakal meninggal Umar bin Khattab. Itu kasus mimpi terjadi enggak akhirnya? Terjadi. Asma bintu Umais menafsirkan mimpi Umar, terjadi enggak? Terjadi. Jadi Pak, banyak kondisi Allah kasih isyarat kepada hamba-hambanya. Kita ini enggak pernah lagi nerima wahyu. Wahyu in qata'a annal wahyi. Wahyu itu udah terputus dari kita. Tapi Allah masih bisa ngasih isyarat berupa apa? Mimpi. Ana pernah mimpi terjadi, wallahi fakta terjadi. Ana cerita. Jadi waktu ana masih di STDI dulu di Jember, ana itu ikut lomba yang diadakan di Abu Dhabi sana, di Emirat, acara khutbah. Jadi kita khutbah, kita kirim khutbah kita ke mereka, kayak gitu. Khutbah pakai bahasa Arab, jadi dikirim ke mereka. Ana nyampe rumah pulang, waktu masih di STDI, waktu bisa ana pulang, ketika ana tidur di kamar ana, mimpi. Ana di atas panggung, juara 2. Udah megang apa itu? Juara 2. Mimpi tapi. Pas bangun, ya Allah. Rupanya apa? Mimpi. Ana nggak pernah ana ceritakan ke abang ana, ke adik ana, nggak pernah ceritakan.
Anak ke kamar samping, jumpa umi anak ngomong, "Bunda," anak manggil bunda. "Bunda, tadi Iam nih mimpi juara 2 yang rumba khutbah yang Iam ceritain itu." "Ah, insyaallah aman tuh, nak. Juara 2 insyaallah." Betul, Pak. Sebelum Id, diumumkan beberapa hari sebelum Id, muncul nama anak Abdurrahman Al-Amiri Fa'al Faiz Tsani. Juara berapa? Wallah, tapi anak nggak bisa berangkat gara-gara pulang ke Medan. Akhirnya fulusnya dikirim 10.000 dirham, sekitar 34 juta waktu itu dikirim. Pas anak mau nikah, pas sekali lah untuk rumah, perabotan rumah, habis semua, nggak ada keluar dari umi anak, nggak ada keluar dari abah anak, semua dari uang tadi. Alhamdulillah. Itu pas mau nikah. Jadi dari mimpi kalau kita ceritakan untuk orang kita senangi, itu sering terjadi. Makanya, tapi kalau mimpi buruk usahakan simpan, sama kayak tadi dipatok tadi. Antum dikejar-kejar ular, jangan cerita. Biasanya orang nih mimpi apa? Di bangunan yang tinggi, jatuh kan? Banyak kayak gitu. Jangan cerita. Takutnya keburukan terjadi. Antum cerita ke orang, terjadi. Dan itulah yang pentingnya kita sampaikan, mimpi akan terus di kaki burung. Selama nggak diucapkan, nggak disampaikan, tapi kalau diucapkan, udah akan waqa'at, kata Nabi, akan terjadi. Na'amallahu alam bisawab. Baik. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan Allah akan menyempurnakan nikmat Allah untuk engkau. Maksudnya apa? Bi irsalika, menjadikan engkau wahai Yusuf sebagai rasul. Dan udah kita sampaikan, masya Allah, saking mulia Yusuf, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-Karim, Ibn Karim, Ibn Karim, Ibn Karim. Orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia. Nabi, anak Nabi, anak Nabi, anak Nabi. Itu cuma didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihis salam. Yusuf ibn Yakub, sama-sama Nabi. Ibn Ishak, Ibn Ibrahim, semua Nabi. Wa yutimmu ni'matahu alaik, itu nikmat Allah yang besar untuk engkau. Nikmat nasab. Wanita dinikahi gara-gara apa? Salah satunya nasabnya bagus. Dan Yusuf termasuk bagus nasabnya. Yusuf alaihis salam. Itu yang perlu kita tahu. Wa yutimmu ni'matahu, dan Allah akan menjadikan engkau sebagai rasul, wal iha ilaik, dan Allah akan wahyukan nanti ketika engkau itu udah sampai umurnya diberikan wahyu. Tapi udah dikasih kabar kepada Nabi Yakub, ada firasat ke sana. Taib. Perhatikan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin." Ceritanya Yusuf dan saudara-saudaranya itu terdapat ayat, pelajaran-pelajaran dan mau'izah. Syuf. Jadi Pak, cerita kita ini nanti sampai Yusuf selesai kasusnya. Jadi dari awal sampai akhir itu cerita tentang biografi siapa? Yusuf. Itu ayat, kata Allah. Banyak tanda kebesaran Allah dan banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Lisailin, untuk yang mau bertanya. Dan bahkan Masya Allah Tabaraka Rahman, Allah ngasih isyarat kepada Nabi kita Muhammad SAW, tasliyatan, untuk penyemangat bagi Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena dalam kondisi Nabi kita Muhammad SAW bukan dimusuhi oleh orang luar, dimusuhi oleh keluarga dia sendiri, dari suku yang sama, dari nasab yang sama, suku-suku Quraisy, kabilah-kabilah Bani Hashim. Punya siapa? Ada Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Musuhnya yang Allah abadikan sampai meninggal, sampai hari kiamat. Ternyata Abu Lahab letaknya di mana? Neraka. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Itu musuhnya sendiri, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kalau seandainya Nabi Muhammad SAW bersedih, naam, itu juga pernah terjadi sama Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Pak, udah sunnatullah, kalau antum rajin ibadah, kalau antum sudah perhatian dengan agama, biasanya ada saja yang celah. Wallahi sahih, udah menjadi sunnatullah. Allah putarkan terus seperti itu sampai hari kiamat, Semakin kita dekat dengan agama kita, semakin ada yang mencela kita, termasuk keluarga kita sendiri. Dan itu akan terus terulang. Jangan bersedih. Kenapa? Karena kita tidak berharap dari ridhonya manusia, tapi ridho siapa? Allah.
Rugi kalau kita berharap dari ridho manusia, wallahi rugi. Terjadi sama Abu Talib. Abu Talib Pak yang bela dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Masya Allah jaga betul-betul nyawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada Abu Talib. Abu Talib tuh yakin agama yang betul, agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kenapa nggak jadi masuk Islam? Karena masih mencari ridho keluarga. Siapa? Abu Jahal. Dari suku Quraisy sendiri segan. Sampai dikatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, engkau benci sama agama bapak engkau sendiri. Siapa? Abdul Muttalib. Mencari ridho manusia. Tapi kalau kita cari ridho Allah, terserah orang mau musim kita, enggak apa-apa. Sudah menjadi sunnatullah. Yang penting kita berdakwah pelan-pelan. Pak, wallahi, ana cerita tentang keluarga ana. Ummi ana tuh 8 bersaudara. Ana masuk pondok itu tahun 2006. Masuk pondok 2006. Tahun 2008 Umi ana haji sama abi ana. Disitulah awal pakai cadar. Permusuhan dari bibi ana, dari paman ana tuh banyak digunjingin Umi ana sendiri. Nanti dibilang ini dibilang panjang Masya Allah. Kami pulang ke Medan tidak pernah dakwah. Nyampein dakwah gitu ya, nggak pernah dakwah tauhid gini-gini, nggak pernah. Yang kami sampaikan itu lewat apa? Lewat perbuatan aja, lewat perbuatan. Kapan azan berangkat ke masjid, lagi silaturahim, lagi kumpul-kumpul. Kapan azan keluar. Ana, abah ana, lagi kumpul-kumpul, orang kadang-kadang ngomongin fulan, ngomongin alan. Kami lah nggak ngomongin orang. Dari situ tergambar sendiri, yang benar ajaran siapa? Ajaran Nabi kita Muhammad SAW yang dekat sama agama. Kapan azan kok cepet kali ke masjid? Sekarang sepupu anak, anaknya sepupu anak bercadar tuh banyak. Tidak pernah kami dakwah innalhamdulillah di keluarga, tidak pernah. Cuman lewat apa? Perbuatan saja, itu dakwah. Tapi kita nggak bisa ngikutin arus. Tetap kita berada di atas sunnah Nabi kita SAW. Gimana pun kita dicela, lembutlah sama mereka. Rifqan bi ahli sunnah, lembutlah sama ahlu sunnah. Ana yakin hati mereka akan terbuka. Toh juga mereka masih awam. Tanpa apalagi kalau kita sampaikan, lebih besar Pak. Sekarang anak kajian, keluarga ana tuh banyak yang datang duduk ke Medan. Anak kajian, keluarga ana duduk. Ana cuma share aja, duduk mereka. Sekarang, dulu ndak pernah ana dakwahi. Abah ana juga nggak pernah dakwahi. Dengan perbuatan. Yang penting jangan cari ridho manusia. Yang kita cari ridho siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Baik, perhatikan di sini. Ayat yang ke-8. Idz qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Inna abana la fi dhalalim mubin. Saudara-saudara Yusuf mengatakan, ini yang ngomong 10 orang. Karena Benyamin gak ikut-ikutan. Karena Benyamin sama Yusuf itu satu grup lah istilahnya. Ya, saling dukung. Ini 10 orang mengatakan la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Ini Yusuf sama saudaranya. Siapa saudara Yusuf? Yang satu ibu siapa? Benyamin. Ahabbu ila abina, lebih dicintai oleh bapak kita. Minna, dibandingkan bapak kita mencintai kita. Wa nahnu usbah, dalam kondisi kami ini banyak. Usbah ini jamaah artinya 10 lawan 2 usbah. Inna abana la fi dhalalim mubin, sesungguhnya bapak kita ini dalam kondisi yang sesat katanya. Kata siapa? Kata kepada Yusuf. Kebencian terjadi. Masya Allah tabarakar rahman. Antum tahu, jangan dikira hasad nggak terjadi sesama saudara. Wallahi terjadi. Saat hidup bahkan mau meninggal pun terjadi. Antum sering nggak lihat kondisi orang bertengkar antara saudara gara-gara rebutan harta waris? Hati-hati Pak. Memang cara Islam yang paling sempurna. Saling tengkar gara-gara harta sama saudara sendiri,
Lah buktinya saling bunuh sama saudara. Satu bapak, satu ibu. Qabil dan Habil. Wallahi terjadi gara-gara hasad. Apalagi 10 lawan 2. Yusuf masih kecil pula kondisinya. Ini pendukung Yusuf cuman bapaknya saja, Yakub alaihi salam. Karena masih kecil ini sama Benyamin. Ternyata Masya Allah Tabaraka Rahman, itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita itu saling hasad, berat hasad itu. Kalau sama saudara kita bisa hasad, apalagi sama selain saudara kita. Sama saudara bisa hasad, apalagi sama orang yang nggak satu darah, yang tidur nggak pernah satu atap, pasti lebih bisa untuk apa? Hasad. Lebih kuat itu, Pak. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan setiap manusia nggak bakal pernah lepas dari hasad. Tapi bedanya apa? Wal karim fal karim yukhfi. Orang mulia disembunyikan dia, dikuburkan biar hilang. Wal laim yubdi. Tapi orang yang buruk hatinya itu ditampakkan terus. Hasad itu dia tampakkan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Taib. Disebutkan di sini ada sebagian orang mengatakan bahwasanya saudara-saudara Yusuf itu sebagai apa? Nabi. Pernah nggak antum dengar itu? Saudara Yusuf termasuk bagian dari apa? Nabi. Yang betul bukan Nabi. Kenapa? Tidak ada dalil yang menyatakan bahwasanya saudara-saudara Yusuf, yang paling besar Ruwaibil namanya. Nabi nggak ada satupun dalil. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya Nabi itu akan dijaga oleh Allah di masa kecil ataupun di masa tua. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy berzina. Pernah nggak Nabi berzina? Kalla wa hasya lillah. Mustahil. Main judi mustahil. Dijaga sama Allah. Buktinya Yusuf diajak berzina sama siapa? Zulaikha. Allah yang jaga. Jadi kalau seandainya ternyata dikatakan saudara-saudara Yusuf adalah seorang nabi, adalah mereka para nabi, ya Nabi masa hasad? Iya, masa Nabi campakkan apa ke dalam sumur saudara sendiri? Yang betul tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwasanya saudara-saudara Yusuf sebagai apa? Para nabi. Mereka manusia. Tapi nanti mereka itu berubah sikapnya kepada Yusuf alaihis salam, yang awalnya jahat menjadi baik. Itu manusia, tapi bukan sebagai para nabi. Kalau nabi Allah jaga pastinya. Taib. Perhatikan di sini. Ayat setelahnya, ayat terakhir di sini, insyaallah. Uqtulu Yusuf awitrahuhu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Syuf. Qala qailun minhum, ada salah seorang mereka mengatakan, disebutkan kana akbaruhum, dia yang paling besar. Kana akbaruhum, dia paling besar, paling tua. Wasmuhu Ruwaibil. Namanya siapa? Ruwaibil. Jadi dari semua saudara Yusuf yang paling tua namanya siapa? Ruwaibil. Dia mengatakan uqtulu Yusuf. Insyaallah. Suruh bunuh siapa? Yusuf. Wallah ajib. Uqtulu Yusuf. Saudara sendiri. Ya kita, kapan bapak kita meninggal, ada adik kita masih kecil, kita ini udah jadi bapaknya bagi adik kita. Sekarang kan kayak gitu. Tulang punggung adik kita mau cari nafkah dan sebagainya. Siapa yang nanggung? Kita abangnya. Nggak tega Pak kalau manusiawi yang masih lurus fitrahnya nggak bakal terpikir untuk bunuh saudaranya. Nggak bakal. Adik kita masih kecil, kita yang nanggung nafkah dia. Biasanya kan kayak gitu. Ternyata apa kata Ruwaibil? Uqtulu Yusuf. Bunuhlah si Yusuf. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Atau disebutkan uqtulu Yusuf awitrahuhu arda, atau buang dia di tempat padang pasir yang kosong. Buang, campakkan dia ke sana. Udah, biarkan. Jadi hilang, nggak tahu arah balik kemana. Ya apalagi padang pasir, nggak tahu lagi kemana baliknya. Apa kata Ruwaibil? Ya khululakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Sehingga setelah kalian ini buang Yusuf alaihi salam, nanti bapak kalian udah kehilangan Yusuf, barulah cinta sama kalian, perhatian lagi sama kalian. Apa kata Ruwaibil? Masya Allah Pak, ini talbis iblis namanya. Bunuh dia Yusuf,
atau buang dia ke tempat jauh, nanti apa? Wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin. Habis kalian bunuh jadi orang soleh, tobat. Antum tahu ada keinginan maksiat, enggak apa-apa lah maksiat hari ini, tinggal tobat nanti. Ada enggak gambaran kayak gitu? Banyak, Pak. Kalau kita itu namanya talbis iblis. Sebagaimana Ruwaibil mengatakan hal yang sama, wa takunu mim ba'dihi qauman sholihin, enggak apa-apa bunuh dulu, nanti tobat. Iya kalau masih sempat. Kapan mati? Belum sempat apa? Tobat. Bahaya. Buktinya siapa? Firaun. Firaun nih, Pak, tobat di akhir hayatnya. Tobat betul Nabi Firaun. Tapi enggak sempat. Sampai dia mengatakan amantu, aku beriman sebagaimana berimannya Bani Israel. Beriman kepada Musa. Dalam Al-Quran itu ada. Tapi apa yang terjadi? Apa kalau terima tobatnya? Enggak, Pak. Dia mau masuk Islam, dia mengucapkan la ilaha illallah. Jibril tuh langsung ngambil apa? Tanah lautan, pasir-pasir lautan, langsung disumpel mulutnya siapa? Firaun. Nah, malaikat Jibril itu takut Firaun mengucapkan la ilaha illallah, diterima sama Allah nanti. Loh, berarti zalim lah Jibril. Enggak. Pun kalau Jibril enggak disumpel sama Jibril, tetap enggak diterima taubat dari siapa? Firaun. Kenapa? Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah akan menerima taubat seorang hamba selama tidak nyawanya di kerongkongan, tenggelam, udah sampai kerongkongan, mau ngalak-ngalak la ilaha illallah enggak bisa lagi. Apalagi tenggelamnya di mana? Al-Bahrul Ahmar, laut udah, Pak, yang dibuka sama Allah. Antum tahu, goyang sedikit aja ini tanah di lautan bisa apa tsunami, gelombang tuh besar. Ini dibukakan sama Allah, ditutup lagi. Apa enggak Firaun tuh kesulitan untuk ucapkan la Allah. Udah yugarghir, nyawanya di mana? Kerongkongan, enggak bisa tenggorokan, enggak bisa lagi untuk apa? Bertobat kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati dari talbis iblis. Kalau ada kita ingin maksiat, enggak apa-apa lah maksiat masih banyak, terbuka pintu taubat. Jangan. Karena banyak orang mati ketika maksiat. Mati di karaoke, banyak enggak orang? Ada video tuh, Pak, orang mati lagi karaokean. Video di Timur Tengah kalau nggak salah itu. Jadi langsung gempa, ternyata mati mereka, Pak. Itu terjadi. Banyak nggak orang mati ketika dia main judi? Wallahi banyak. Ada nggak orang mati ketika dia berzina? Ada. Atau kalau cek kasus itu banyak. Orang mati habis minum khamr, naik mobil mabuk, nabrak apa, mati dia. Banyak nggak? Banyak. Jadi ini talbis iblis. Wa takunu mim ba'di qauman sholihin, enggak apa-apa minum khamr, enggak apa-apa judi, toh nanti kita bisa berubah. Iya kalau masih sempat. Takutnya apa kata Allah? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Kita milih untuk berbuat salah, kita yang maksakan diri kita berbuat salah. Apa kata Allah? Azaghallahu qulubahum. Allah yang palingkan hati kita. Akhirnya kita makin jauh dari siapa? Allah, dan sulit balik. Kenapa? Allah yang udah palingkan hati kita. Makanya talbis iblis ini, Pak, betul-betul kita harus hindarkan. Perhatikan di sini, Masya Allah Tabaraka Rahman. Jadi jangan sampai kita berharap nanti taubat. La, ikhwatu Yusuf kanu atmarut taubah ba'da dzam. Mereka itu ada harapan untuk bertobat setelah apa? Berbuat dosa. Ujung-ujungnya tobatnya nanti. Ketika mereka tahu Yusuf itu telah apa? Telah menjadi orang sukses. Itu kan bahaya, Pak. Sama Yakub aja nggak ngaku salah kok sama bapaknya. Masih berkilah. Ada nambah dosa lagi. Dosa berdusta. Berdustanya bukan orang biasa, berdusta sama bapak sendiri. Sampai antum tahu sedihnya Nabi Yakub alaihi salam. Allah berfirman, wa biyaddat ainahu minal huzn. Matanya Nabi Yakub tuh sampai mutih. Orang kalau sering nangis, stres dia, itu bola mata itu bisa apa? Bisa pucat gitu loh. Itu terjadi sama Nabi Yakub. Gara-gara perbuatannya siapa? Saudara Yusuf alaihi salam. Jam 8. Itu baru sampai ayat yang ke 9.
Ana sampaikan Pak ke jamaah, nanti kalau bulan depan usahakan bawa aja buku Quran, terjemah aja nggak apa-apa. Jadi antum tuh enak ngikutinnya, ngikutin kisah itu enak. Jadi antum tinggal tambah-tambahin itu bisa. Tapi ini udah jam 8:05, ada nggak pertanyaan Pak? Nanti insya Allah kita lanjutkan ayat yang ke 10. Ana takutnya antum nih udah garuk-garuk kepala, udah risau nih kok lamanin nih. Ana takutnya kayak gitu. Nah, fadhal kalau bertanya silakan. Nah, fadhal. Kita lanjutkan nanti ba'da subuh insyaallah tentang sunnah Nabi yang sering terlupakan. Nah. Syukran banyak sekali. Berapa kali sholat istikharah dilakukan setiap satu masalah yang ada? Sholat istikharah itu dilakukan ketika kita itu ingin memiliki hajat. Kita mau masuk ke sebuah perusahaan, harapan kita besar diterima di perusahaan tadi. Anak kita berharap dimasukkan ke dalam sebuah pondok. Kita berharap anak kita diterima di pondok itu. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Bahkan kata Nabi, istikharah itu memang harus sering. Sampai apa kata para sahabat? Karena Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an. Nabi itu sering sekali mengajarkan kami sholat istikharah sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Quran. Nabi sering mengajarkan Al-Quran Karim untuk para sahabatnya. Dan begitu pula Nabi sering mengajarkan istikharah untuk para sahabat. Nah kita ini sholat istikharah seumur hidup cuman sekali. Kapan? Pas nikah. Itu pun dulu gak tahu hukumnya. Mau nikah pun gak istikharah. Terus gimana? Apakah nikah lagi kami? Jangan. Nanti dulu. Banyak kalau kita mau bisa ngamalkan sunnah istikharah. Mau antum ada perasaan, aduh ana nih kayaknya ditawarkan sama perusahaan lain dengan gaji yang besar semisal. Stop dulu, jangan langsung terima. Antum nggak tahu di sana lebih baik atau enggak. Di sini kita bisa rajin sholat, sering kajian. Di sana belum tentu, lingkungan tuh ngaruh. Minta dulu pilihan dari siapa? Allah. Makanya kata Nabi kita SAW, idza hamma ahadukum bi amrin. Kalau kalian ingin mengerjakan suatu hal hajat, maka apa? Maka minta tolong pilihan yang terbaik dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana memilih antara A atau B atau tanda-tanda lebih berat ke salah satunya setelah salat istikharah? Dilihat kondisinya ketika kita mana yang lebih condong. Antum mau menikah sama orang, istikharah, kok kayaknya berat kali ya, syaratnya harus ini itu. Mau masuk perusahaan, kok kayaknya ribet kali perusahaan ini. Mungkin dipersulit. Tapi ketika antum istikharah tiba-tiba digampangkan sama Allah, ya udah lanjut, fadhal lanjut. Itu kata para ulama. Jadi tergantung kecondongan di hati kita. Nanti Allah kasih firasat, dan firasat itu terjadi loh Pak. Dalam sebuah hadis, inna firasatal mu'min la musibatun. Sesungguhnya firasat mukmin itu sering sekali kena ke orang. Terjadi. Sebagaimana Umar firasatnya kuat tentang masalah apa? Hidup. Itu Umar bin Al-Khattab. Jadi condong nanti di hati kita itu akan muncul setelah kita sholat apa? Istikharah. Na'am, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana kalau kita mimpi bertemu Rasulullah SAW dengan ciri-cirinya? Naam. Kalau kita mimpi jumpa sama seseorang, orang ini ngaku ana Muhammad Rasulullah, aku ini Muhammad utusannya Allah. Antum cek dulu, betul enggak? Ternyata dalam mimpi antum yang antum lihat orang mukanya hitam. Bukan Nabi itu. Orang hitam, Nabi putih. Abyad muhmaran bihumra. Nabi SAW itu putih kemerah-merahan. Itu Nabi SAW. Putih saking putih ya, kena matahari merah. Kalau kita kena matahari gosong. Nabi apa? Merah. Saking putih Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Rasulullah abyad musyraban bihumrah. Nabi itu putih, dan putihnya kalau kena cahaya apa? Bercampur jadi warna merah. Nabi SAW tiba-tiba rambutnya keriting, keribu. Bukan Nabi. Tapi ternyata kalau kita lihat semua sifatnya persis, rambutnya persis, wajahnya persis, dahinya persis, hidungnya persis. Antum kalau mau tahu sifat Nabi SAW itu, antum baca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah milik Al-Imam At-Tirmidzi. Anak kajian di pondok itu. Kitab Al-Imam
At-Tirmidzi, nama judulnya Asy-Syama'il Muhammadiyah, udah diterjemahkan, udah ada terjemahannya. Itu yang anak kaji di pondok anak. Itu kalau kita memang lihat Nabi SAW dengan persis seperti itu, gaya jalannya, kita lihat seperti itu, maka apa kata Nabi SAW? Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang mimpi saya persis sebagaimana diceritakan tentang Nabi kita Muhammad SAW, faqad ra'ani, dia betul-betul melihat saya. Kenapa? Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Karena syaitan tidak bisa menjelma seperti apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaitan enggak bisa. Tapi syaitan bisa berubah. Jadi apa? Jadi ular, kuntilanak, orang negro, orang siapa? Bisa syaitan. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW enggak bakal bisa. Nah, itu. Jadi kalau kita mimpi Rasul, ciri-ciri sama, ya berarti itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ini juga perbuatan apa benar bertemu Nabi? Nah, kalau seandainya memang betul dengan ciri-cirinya, berarti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadhil kalau ada yang lain, silakan. Fadhil, Pak. Jangan malu-malu, enggak apa-apa, Pak. Kemarin biasanya banyak pertanyaan ini. Apa? Nah, enggak ada masalah, Pak. Apa yang Anda tahu Anda jawab. Kalau Anda enggak tahu Anda enggak jawab. Puasa pertanyaan. Ayo fadhil, Pak. Mumpung di sini kita. Fadhil, Pak. Nah, taib. Bagaimana kasusnya kalau seandainya kita ini bermimpi dengan orang tua kita sudah meninggal? Apakah kita lihat ruhnya, jumpa sama ruhnya? La. Orang meninggal nggak bakal bisa jumpa sama kita, baik ketika kita itu sadar ataupun ketika kita sudah tertidur. Apa dalilnya? Allah berfirman, "Kalla wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Mustahil, kata Allah. Kenapa? Karena di balik orang-orang meninggal barzakhun. Atau tahu barzakh, dinding besar, ila yaumi yub'atsun, mereka enggak bisa melampaui itu. Ketika itu mereka mau balik ke mana? Ke dunia. Mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan kami kepada dunia. Tujuannya apa? Untuk beramal saleh, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku beramal saleh. Mau balik ke dunia beramal saleh. Apa kata Allah? Kalla, enggak bakal bisa. Ruhnya enggak bisa balik lagi kata Allah. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Taib, gimana kalau saatnya kita ini lagi sadar bangun tiba-tiba lihat kayak itu kayak ibu kita itu. Itu jin. Siapa? Jin. Bisa mau ganggu kejiwaan kita atau apa lewat mimpi dan sebagainya. Kalau mimpi baik jumpa sama ibu kita dan kita harapkan itu terjadi, berarti itu betul malaikat. Itu siapa? Malaikat. Karena malaikat ini juga bisa menjelma sebagaimana malaikat Jibril ketika jumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW jelma sebagai apa? Sahabat Nabi Dihya al-Kalbi. Karena sahabat Nabi yang paling ganteng, siapa namanya? Dihya. Saking gantengnya Dihya, lagi mandi, buka baju, orang lewat, nampak tubuhnya Dihya, langsung demam Dihya, kena ain. Saking gantengnya siapa? Dihya. Kita ini upload di Facebook banyak foto, nggak kenain. Iyalah, kenapa? Nggak ganteng. Tapi nggak gitu juga konsepnya. Ala kulli hal, beda kita sama Dihya. Saking gantengnya siapa? Dihya al-Kalbi. Bisa menjelma, bisa. Malaikat jelma ini itu bisa. Nah, kita kalau seandainya kita melihat itu, ya imma malaikat atau imma siapa? Jin. Tapi kalau ruh memang ibu kita, bapak kita, mustahil bisa. Makanya antum pernah enggak ada kasus sebelum Ramadan, kasus apa? Kumpul-kumpul acara rohan. Tahu antum? Rohan itu mereka memiliki keyakinan roh itu balik kan? Enggak, Pak. Rohan itu keyakinan roh itu balik, enggak bisa balik roh. Sampai hari kiamat enggak bisa balik. Jumpanya kapan? Jumpanya ketika kita itu sudah meninggal juga baru kita jumpa. Ruhnya saling orang meninggal, al-mauta, ruhul mauta, arwahul mauta akan berjumpa.
taltaki arwahul mauta, akan saling berjumpa. Itu yang perlu kita ketahui. Tapi kalau udah meninggal kita masih di dunia, nggak bakal bisa jumpa. Kita nggak pernah tahu kondisi mereka seperti apa. Jadi itu perlu kita ketahui. Jadi kalau kita dapati bapak kita udah meninggal, ibu kita udah meninggal, doakan mereka, sedekah untuk mereka. Ini kan mau Id nih, Idul Adha. Pak, keluarkanlah untuk bapak sendiri yang udah meninggal. Wallahi keluarkan, bapak kita udah meninggal nih. Bapak kita tuh gak bisa lagi beramal soleh. Udah, idza matal insanu in qata amalu illa min thalath. Kalau manusia udah meninggal terputus amalnya kecuali 3 hal. Awaladun soleh, anak soleh yang doakan untuk dia, beramal soleh untuk dia. Hatta kata Syekh bin Bas, ada anak bersedekah nyembelih atas sama bapaknya ketika Idul Adha, itu ibadah yang paling besar. Kasih Pak, daftarkan juga. Anak 3, berapa tadi? 3,6 ya. 3,6 juta keluarkan untuk 2, saya 1, untuk bapak saya 1, atas sama bapak saya yang nyembelihkan. Itu Pak berbakti kita sama bapak kita. Kalau 36 juta nggak sanggup, cari yang murah. Domba itu murah itu. Domba itu yang penting syarat sahnya berkurban umur berapa? Kambing setahun, domba setengah tahun. Dombanya setengah tahun, ya Allah murah, bisa kita beli. Yang penting kita kirimkan ibadah untuk amal ibadah pahala untuk siapa? Orang tua sah. Jadi seperti itu. Itu bentuk bakti kita ketika mereka sudah meninggal. Jadi roh mereka nggak bisa jumpa sama kita, yang kita lihat imma jin atau imam malaikat yang menjelma. Na'amullah alam bisawab. Fadhil yang lain silahkan. Naam, fadhil Pak. Naam. Iya. Iya, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tadi kan diciptakan malaikat tanpa hawa nafsu saja. Terus pindahkan malaikat Jibril menyumpal pasir mulut Fir'aun, itu termasuk apa? Nah, termasuk ibadah. Termasuk ibadah. Kenapa? Karena itu orang sombong. Orang sombong itu akan terus sombong. Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah bukan dari hatinya. Ini kata siapa? Kata para ulama hadis ketika mensyarah hadis tadi, ketika malaikat Jibril menyumpel, itu termasuk ibadah. Kenapa? Karena dia itu malaikat Jibril menghinakan orang yang sombong di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai pun terucap Pak nanti la ilaha illallah, itu kata para ulama laisa mukhlisan min qalbi, tidak ikhlas dari hati, kepepet. Ya, gitulah gampangnya, kepepet. Itu terjadi sama orang-orang musyrik zaman dahulu, yang mereka ini bawa patung kemana-mana, Tuhan mereka. Ketika hatta idza sampai mereka raqibu fil fulk, ketika mereka itu naik ke dalam sebuah kapal layar, waja'ahumul mauju min kulli makan, kata Allah dalam Al-Qur'an nih, dan ombak itu menerjang mereka dari semua arah. Timurnya nerjang mereka, barat nerjang mereka, utara nerjang mereka. Sampai itu, apa kata mereka? Mereka mengatakan apa? Dibuang semua patung-patung tadi. Mereka berdoa da'awallaha mukhlisin. Mereka itu berdoa kepada Allah murni, betul-betul murni. Tapi kapan udah sampai darat, apa yang terjadi? Nyembah siapa? Patung lagi. Mahat patung lagi. Buat patung baru. Sombong gak itu? Itu Fir'aun, sama persis kata para ulama. Makanya sebenarnya malaikat Jibril itu bukan hawa nafsu, bukan kezaliman Jibril, itu bukan zalim. Justru itu ibadah untuk apa? Untuk menghinakan orang yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Pak. Nah, wallahu alam bisawab. Karena memang aslinya enggak dari kemauan siapa? Firaun. Tapi kayak karena kepepet aja. Kapan selamat? Gitu lagi nanti dia. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Diulang lagi nanti. Itu kata para ulama. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhil tadi. Siapa yang nanya tadi? Nah, fadhil. Nah. 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 Taib. Kita nggak boleh menghakimi, menjudge hati orang betul. Tapi Jibril ketika melakukan itu untuk Firaun,
itu pasti ada wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul, kita ini nggak pernah tahu apa isi hati orang, nggak boleh menjudge. Tapi malaikat ada nggak hubungan dengan Allah? Ada. Dan itu sering terjadi sampai sekarang. Hatta wahyu udah terputus untuk manusia, untuk nabi, karena nggak ada lagi nabi. Allah mengatakan walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tapi Rasulullah adalah penutup para nabi. Walaupun udah terputus ini, tapi tetap malaikat Jibril bersama Allah itu saling komunikasi sampai sekarang. Taib, kata para ulama, Jibril itu nggak tahu isi hati siapa? Fir'aun. Tapi ada dari siapa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ketahui. Nah, jadi kalau kita menghukumi hati orang nggak boleh. Kenapa? Karena hadis Nabi itu jelas. Ketika Usamah ibn Zaid, antum tahu Usamah bin Zaid dulu kan sah untuk ngangkat anak. Jadi Nabi SAW tuh ngangkat anak. Siapa? Usamah bin Zaid. Zaid ibn Harithah nama bapaknya. Diangkat. Terjadi Usamah ini kesayangan Nabi kita sallam, hibbu ibni hibbi Rasulullah. Kesayangan Nabi, anak kesayangan Nabi. Ternyata dia bunuh orang kafir ketika itu mengucapkan la ilaha illallah. Udah dia ngomong la ilaha illallah, masih dipenggal kepalanya. Rasul marah ya Masya Allah. Sampai Rasul mengatakan, lima qataltahu wa qad qala la ilaha illallah. Kenapa engkau bunuh dia? Dia udah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Apa kata dia? Aku bunuh dia. Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah makhafatas silah, karena takut dari pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Afala syaqaqta butunahum? Engkau udah belah dada dia. Engkau tahu isi hati dia. Ini kata Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kalau kita nggak tahu isi hati orang, nggak boleh menjudge. Fulan seperti ini, fulan seperti itu. Orang mengucapkan la ilaha illallah, kita hukumin dia sebagai muslim walaupun dia ini munafik aslinya. Yang tahu munafik cuma Nabi kita Muhammad SAW. Malaikat Nabi pun nggak tahu kecuali dikabarkan sama malaikat Jibril. Faham? Nabi SAW menghukumi Abdullah ibn Ubay bin Salul, Rasul munafikin. Mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan apa? La ilaha illallah. Abdullah bin Ubay bin Salul yang menuduh Aisyah berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal. Munafik, asli munafik Pak, munafik hakiki gitu loh. Kalau disuruh sholat malas ya Masya Allah. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi nggak tahu aslinya Abdullah bin Ubay bin Salul ini munafik, tapi dapat kabar dari siapa? Jibril. Jibril dapat kabar dari siapa? Allah SWT. Nah, yang tahu urusan hati itu Allah. Jibril pun nggak tahu isi hati Fir'aun, tapi dapat wahyu dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu Pak. Nah, kalau kita jangan Pak sekali-kali main hakim hati orang tuh nggak boleh. Wallahi nggak boleh sama sekali. Karena urusan hati itu antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal, silahkan. Naam, fadhal. Naam. Naam. Belum. Naam, taib. Nah, iblis ini siapa? Iblis ini dari bangsa jin. Iblis dari bangsa jin. Yang syaitan. Jin yang jahat. Ketuanya siapa namanya? Iblis. Makanya iblis itu cuma satu, nama itu iblis. Bangsanya bangsa jin. Itu yang Allah firmankan dalam surah Al-Kahfi. Dan ketika kami katakan untuk para malaikat usjudu li Adam, sujudlah untuk siapa? Adam. Fasajadu, semua sujud illa iblis, kecuali siapa? Iblis. Kana minal jin, yang mana iblis dari bangsa apa? Jin. Jadi iblis itu jin. Iblis itu enggak banyak, iblis cuma satu. Iblis cuma siapa? Cuma berapa? Satu. Cuma satu iblis. Nah, dia dari bangsa jin yang syaitan, yang buruknya. Jadi bukan jin muslim, jin kafir. Pemimpinnya siapa? Iblis. Sekarang dia nggak mau jumpa dekat-dekat dengan kita, nggak mau. Dia sumpek dengar azan, tersakiti hati dia dengar azan orang nyembah Allah dan sebagainya. Makanya iblis itu meletakkan singgasananya di mana? Ujung lautan. Inna iblis yata'u arsyahu 'alal ma. Iblis itu meletakkan singgasananya di lautan sana, di ujung samudra sana. Tsumma yab'atsu sarayah. Tapi dia mengirimkan apa? Pasukan
pasukannya. Nah, itulah yang gerak. Itu syaitan tuh yang ikut tuh, jin-jin syaitan. Itu pengikut-pengikutnya. Ada nggak manusia pengikut syaitan? Banyak, dukun. Itu manusia syaitan itu. Dan dukun lebih jahat dibandingkan jin syaitan. Dukun ini manusia syaitan, jauh lebih jahat dibandingkan jin syaitan. Anak kasus banyak ngerukyah, nggak bisa keluar jin nih dari tubuh itu, dikunci sama siapa? Dukun. Takut sama dukun jin itu, Pak. No, sorry. Dukun jin ini, Pak, itu macam kayak alam kita sama. Mereka tuh ada main-mainnya. Makanya jin tuh ada anak-anak kecil yang main gitu kan. Makanya tiba-tiba kok dia sifatnya kayak anak kecil. Itu sama, ada dari kalau mereka. Tiba-tiba dipaksa untuk suruh masuk ke tubuh itu. Dikunci. Gak bisa keluar. Kenapa? Dikunci sama siapa? Dukun. Memang jahat dukun ini, Pak. Memang jahat nih kan. Lah Nabi kena sihir. Siapa yang nyihir? Labid ibn A'sam. Jahatnya Masya Allah tuh, Pak. Tukang sihir itu. Itu syaitan dari kalangan manusia. Pengikutnya siapa? Iblis. Jadi syaitannya manusia sama syaitannya jin, pemimpinnya siapa? Iblis. Nah, itu dia. Anak kasih faedah sedikit ya. Anak kasih faedah. Antum tahu iblis? Pak, iblis itu nggak jahat aslinya. Dulu yang nggak jahat. Iblis itu taatnya Masya Allah. Jin, Pak, letaknya nggak di surga dulu. Yang letaknya di surga cuman para malaikat. Iblis diletakkan dalam surga, masuk dalam surga bersama para malaikat. Saking taatnya iblis kepada siapa? Allah. Makanya perintah sujud untuk Adam, apakah untuk jin atau untuk malaikat? Perintah sujud kepada Adam, Allah perintahkan untuk malaikat atau jin? Malaikat. Wa idz qulna lil malaikah, kami katakan untuk para malaikat, usjudu, sujudlah semua kalian. Untuk siapa? Adam. Semua sujud kecuali siapa? Iblis. Tapi iblis bangsa jin. Tapi dia dapat tugas juga hal yang sama karena sama-sama taat sama siapa? Para malaikat. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, iblis mengalahkan malaikat dalam urusan ibadah saking taatnya. Tapi rusak gara-gara hasad. Apa kata iblis? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakannya dari apa? Tanah. Hasad bukan itu? Hasad hancur semuanya, Pak, gara-gara hasad sampai hari kiamat. Jadi bahaya, Pak, hasad itu. Hilangkan sifat hasad karena iblis rusak gara-gara apa? Hasad. Nah, wallahu a'lam bishawab. Fadhal, Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Nah, taib. Takut ke kuburan, syirik atau bukan? Syirik. Kenapa? Karena ada satu ibadah yang Allah sukai. Ibadah apa? Al-khauf. Ibadah rasa takut. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, "Fala takhafuhum wa khafuni." Jangan takut sama makhluk, takut sama saya, kata Allah. Apa kata para ulama? Al-khauf, rasa takut itu adalah ibadah yang Allah cintai. Jadi cukup takut sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita takut ke kuburan, apa yang ditakuti? Karena Nabi kita Muhammad SAW sering ke kuburan untuk mengingat apa? Mati. Nabi SAW bersabda, "Ala kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha." Dulu aku larang kalian untuk ziarah kubur, sekarang kunjungi. Nabi sering, Pak, ke Baqi', sering sekali Nabi kita Muhammad SAW ke Baqi' itu sering untuk mengingat apa? Kematian. Nabi nggak pernah takut. Tiba-tiba kita takut, Masya Allah. Apalagi perempuan takutnya Masya Allah sama kuburan. Betul-betul takut. Entah apa. Iyalah. Berangkatnya ke mall terus. Makanya kalau istri kita udah mencak-mencak minta itu minta ini, ayo kita pergi, healing kita. Tapi nggak ke mall. Kuburan. Iya. Aisyah aja ke kuburan loh. Ini mall terus pasar terus. Syaitan tuh letakkan benderanya di mana? Pasar, mall terus. Kapan ingat mati kita nih? Akhirnya takut ke kuburan, nggak mau ke kuburan. Akhirnya gitu. Cinta dunia, takut mati. Tapi kalau kita ingat kematian, insya Allah kapan Allah cabut mati ya nggak apa-apa. Udah siap kok. Itu wahan. Cinta dunia takut mati. Ke mall terus, suruh kuburan nggak mau. Ngeri kata dia.
Ya kapan siap untuk jumpa kematian? Jadi termasuk kesyirikan ataukah tidak? Naam. Karena takut sama jin itu adalah kesyirikan besar. Makanya dalam surah Al-Jin Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kata Allah. Ada banyak orang dari kalangan manusia minta perlindungan dari bangsa jin, fazaduhum rahaqa, mereka makin takut. Kuburan dikasih sesajen, tahu? Dikasih sesembahan, sembelih apa yang lucu Pak, ya Allahu Akbar. Ada ikhwan kita kerja di Sumatera Utara, Perbaungan tuh banyak sawit tuh. Jadi sawit ini nggak tumbuh karena banyak hama. Tiba-tiba ada, Pak, bukan orang sepuh, bukan, masih muda, terpelajar juga. Oh ini kayaknya kan hama terus kita. Ini solusinya kita harus nyembelih sapi. Ikhwan kita ngomong, apa hubungannya sama kepala sapi? Kata dia, belilah racun. Bukan pula nyembelih apa? Sapi. Nyembelih sapi disembelih Pak masih berhama itu. Karena ini keyakinan batil. Minta tolong sama jin dikasih sesembahan. Sedekah laut, sedekah bumi. Laut bumi milik siapa? Allah. Antum milik Allah. Langit milik Allah, bumi milik Allah. Sapi antum sembelih, antum kasih fakir, miskin. Takut sama Allah. Kalau penunggu laut dan sebagainya, enggak ada. Tanamkan akidah, jadi nggak perlu takut sama apa kuburan. Jangan kasih sesajen dan sebagainya. Ana mau cerita, ada salah satu akhwat kesurupan habis masuk kuburan. Kenapa? Sebelum ke kuburan takutnya, masya Allah. Itu bahaya tuh Pak. Orang kalau udah betul-betul takut. Ini yang cerita salah satu pengajar di pondok kami di Prabu. Umminya saking takutnya ke kuburan, sebelum masuk kuburan saking takutnya, pas sampai kuburan kesurupan. Diruqyah baru lepas, hilang. Ini cerita dari Lampung beliau asalnya. Makanya bahaya Pak kalau rasa takut itu kita tanamkan, nggak kita buang. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Ujung-ujungnya jin akan terus membisikkan ketakutan untuk manusia. Bawaannya merinding. Ke kamar mandi aja ya Allah takut. Malam-malam, tengah malam ke kamar mandi takut, minta temani. Kadang-kadang udah tua juga orang ini. Ana pernah ngeruqyah ya Allah di masjid pondok, ngeruqyah ana. Santri mungkin baru pertama kali nengok, mak kesurupan, mungkin takut orang itu kan. Baru pertama kali soalnya pula kan kayak gitu. Pas ruqyah ditengok sama orang tuh pada subuh. Jadi pas tengah malam ada salah satu santri sak kencing dia. Mau buang air kecil. Dibangunkan kawannya. Pas kawannya juga dibangunkan. Iya sama-sama sak kencing orang itu, sama-sama mau buang air kecil. Akhirnya mereka mau ke kamar mandi takutnya masya Allah. Bisik-bisik akhirnya kencingnya ya kita di balik asrama di jendela. Kencing dari jendela loh Pak. Ya Allah. Pas kok bau pesing tanah ini kan. Rupanya santri selama ini saking takutnya kencing di mana? Di jendela. Allahu Akbar. Ana panggil, ana marahin. Baru sekarang aman. Ana nasihatin, ngapain takut? Ana belum terbangun pondok itu Pak, masih sepi itu. Cuman ana aja sepanjang luas itu. Aslinya kan kebun karet. Ana jam 2 keluar keliling. Kenapa? Takutnya pasir ada yang nyuri, batu ada yang nyuri. Karena ketika itu bangun kelas kan, ana harus keliling, ana nengok. Nggak ada masalah. Cuman kalau udah ditakut-takuti Pak, kalau akidah kita nggak dibangun, fazaduhum rahaqa kata Allah. Jin itu akan buat manusia makin takut. Makanya antum perhatikan coba Pak, orang-orang pakai yang sabuk-sabuk untuk ilmu kebal, tahu antum? Yang warnanya kuning. Ana pernah baru bakar itu. Ada macam jimat-jimat, itu takut mereka itu Pak. Mau safar ke sana, nanti kejadian ini itu, bawalah sabuknya. Jadi kemana-mana harus pakai apa? Sabuk. Kalau nggak pakai sabuk itu takut mereka. Berarti orang minta tolong sama jin makin berani atau makin takut? Makin takut. Tapi kalau orang beriman, enggak. Jadi nggak perlu takut dari kuburan atau apa itu, nggak perlu takut. Namullah alam. Nabi tengah malam ke kuburan apa? Baki tengah malam. Nabi bangun di rumahnya Aisyah. Aisyah ngira Nabi ini pindah ke rumah istri yang
Lain, cemburu aja. Padahal Nabi ke kuburan apa? Baki. Tengah malam loh, Nabi ke kuburan Baki, jumpai sama saudara-saudara, sahabat-sahabat Nabi yang udah meninggal untuk didoakan. Berani, nggak ada masalah. Cuman kita lah yang ditakut-takuti. Hati-hati, tengah malam ada apa? Kuntilanak. Pak, itulah memang manusianya ya Allah. Ngikuti apa kata syaitan. Anak perhatikan, Pak. Tengah malam itu bukan waktunya jin berkeliaran, bukan. Siapa yang berkeliaran tengah malam? Malaikat. Buktinya apa? Perhatikan, Pak. Ana selalu tidur malam jam 2. Kalau ana di pondok, jam 2 malam selalu tidur ana. Jam 2 malam. Selalu kayak gitu. Gak pernah enggak. Jam 2 malam terus. Ana udah paham, di rumah ana tuh banyak ayam. Jam 11 malam itu ayam udah berkokok. Tandanya apa kalau ayam berkokok? Lihat malaikat. Sampai waktu subuh paling banyak. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahadika," kalau kalian mendengarkan kokokan ayam, fas'alullah min fadli, doa sama Allah, minta apa? Keutamaan Allah. Fa innaha ra'at malaka, karena ketika itu ayam sedang melihat apa? Malaikat. Ayam berkokok jam 11 malam, malaikat udah banyak itu, Pak, apalagi subuh. Apa kata Allah? Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, makanya banyak ayam berkokok ketika subuh. Itu waktunya para malaikat ditakut-takuti. Hati-hati itu nggak malam, jangan bangun, jangan ini. Mau sholat pun takut akhirnya. Dibalik, maghrib keluar. Padahal waktu maghrib, waktu banyaknya apa? Syaitan. Hadis Nabi itu jelas. Nabi mengatakan, "Idza gharabati syamsu faqufu sibyanakum." Kalau udah terbenamnya matahari, anak-anak kalian tahan. Sekarang anak-anak kita keluarnya kapan? Waktu maghrib atau waktu tengah malam? Maghrib. Harusnya tengah malam, Pak, kata Nabi. Fa idza dhahaba amatul lail fab'athuhum. Kalau udah tengah malam, keluarkan. Orang-orang Saudi, kalau antum nggak percaya, Pak, antum umroh, anak-anak itu keluar bukan maghrib. Kapan? Tengah malam. Antum berangkatlah umroh kalau nggak percaya. Tengah malam mereka jam 11 tawaf, keluar ibadah, aman. Maghrib disimpan. Kenapa kata Nabi? Fa inna syaitan tantashiru hina idin, karena syaitan nyebar tuh di waktu maghrib. Maghrib ke Isya sampai jam 10-an atau jam 11 baru ganti malaikat yang turun. Nah, kita dibalik. Anak-anak kita kecil tuh maghrib dikeluarkan. Boleh dikeluarkan kalau untuk sholat, boleh. Tapi sebelum dikeluarkan, diruqyah dulu, dibacain doa. Apa doanya? U'iduka. Kalau anak laki-laki, kalau perempuan, u'iduki bi kalimatillahi tamati min kulli ainin lamah wa min kulli syaitanin wahamma. Doakan. Aman insyaallah. Tapi kalau nggak didoakan bahaya, Pak. Antum baca dalam riwayat Al-Baihaqi, di zaman Umar bin Khattab laki-laki dicuri oleh syaitan, jin. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Lihat Al-Baihaqi, dicuri. Anda pernah kasus nulis ini? Kenapa keluar waktu Isya? Waktu Isya itu masih banyak, Pak, syaitan. Sampai kapan? Sampai tengah malam udah datang baru waktunya apa? Para malaikat dicuri, hilang. Ana pernah jumpa ada salah satu anak ustadz, namanya Ustadz Saharuddin, anaknya hilang nggak ketemu, keluar maghrib, jumpai tengah malam di bawah pohon bambu. Anak masih di pondok waktu itu, jumpai di bawah pohon bambu, keluar kami keliling, nggak jumpa, Pak, nggak jumpa sampai tengah malam. Tengah malam mungkin kekuatan syaitan itu dalam mungkin lemah, banyak para malaikat, kami cari sambil adzan, jumpa di bawah pohon bambu. Bayangin aja, Pak, diem aja anak itu, udah kebawa sama jin, alam jin. Sahabat Nabi Al-Baihaqi disebut oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kayak gitu. Jadi waktu maghrib, waktu Isya itu justru waktu banyak apa? Syaitan. Tengah malam waktunya para malaikat. Yang ditakutin lagi malam Jumat pula. Ya Allah, malam Jumat waktu ibadah paling besar loh. Malam Jumat kliwon lagi. Udah. Itu khurafat, ditakut-takuti, nggak dapat fadilah Islam di situ, Pak. Padahal orang tuh menghidupkan malam itu, apalagi malam Jumat itu kuat kaum muslimin zaman dulu. Sekarang habis takut semua gara-gara ditakut-takuti ada kuntilanak katanya, atau dan sebagainya. Itulah khurafat terjadi. Siapa yang buat khurafat itu? Syaitan. Takhayul itu rusak semua gara-gara khurafat. Nah, wallahu alam bisawab. Jadi jangan takut lagi sama kuburan, sama pohon, penunggu ini, penunggu itu, nggak ada udah itu. Jin lebih takut sama manusia. Antum mau tahu bukti?
Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, jin itu takut sama manusia. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, bangsa manusia. Atas semua banyak makhluk kata Allah, jinnya, hewannya. Makanya pemimpin jin dan manusia dan hewan siapa? Manusia, jin atau hewan siapa? Manusia. Nabi Sulaiman. Hewan tunduk, jin tunduk, manusia tunduk. Nabi Sulaiman. Manusia mulia, jangan rendahkan diri kita di hadapan jin, syaitan. Bukti yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengikutnya bangsa jin dan manusia. Baca surat Al-Jin. Pengikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka tuh takut, Pak, takut. Makanya pernah enggak antum jumpa jin, nampak jin, penampakan dari jarak dekat tiba-tiba muncul depan? Pernah enggak? Enggak pernah. Pasti pojok-pojok jauh. Di sana. Kenapa? Karena takut jin, Pak. Jin itu takut dari manusia. Nah, kita jauh aja nampaknya kayak dulu takut kali. Nabi aja nampak jin diikat sama Nabi, didekap, diikat di tiang masjid. Pak, antum tahu yang mainkan jin, yang diikat itu siapa? Sibyanul Madinah hadisnya. Anak kecil Madinah nggak ada yang takut sama jin. Diusilin, dipegang sampai kata Ibnu Mas'ud, tangan mereka itu seperti tangan siba, hewan buas, tapi ada apa namanya? Selaput. Ada selaputnya tapi hewan-hewan buas. Dia kata Ibnu Mas'ud. Itu banyak digangguin sama Sibyanul Madinah, anak-anak Madinah. Nabi kasihan karena Nabi disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Nabi sayang sama alamin. Alamin itu disebutkan hewannya sayang Nabi, manusia sayang, jinnya juga sayang. Makanya Nabi dibebaskan, habis bebas baru hilang. Jin, Pak, kapan ditangkap, dia nggak bisa hilang lagi. Dia kan terus seperti itu. Ular, aslinya jin, jelma, kapan ditangkap nggak bisa lagi dia hilang. Tapi kalau dibebaskan bisa hilang lagi dia. Nah, itu disebutkan dalam kitab Alamul Jin. Alam jin. Itu nanti antum kalau akan mendalami tentang kasus itu, antum akan jumpai. Jadi nggak perlu takut, Pak, sama jin, nggak perlu. Nah, Allah alam. Jadi seperti itu. Nah, jadi itu termasuk kesyirikan, takut sama kuburan. Ada lagi yang lain? Udah ya? Nah, baik. Insyaallah kita lanjutkan pada bulan depan insyaallah. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ingat, Pak, kalau bisa bawa apa? Quran terjemah. Kalau enggak bawa Quran terjemah, minimal mushaf Quran yang aplikasi aja. Sayang, Pak, enggak bawa. Nanti biar antum bisa ikut ceritanya sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Qur'an Karim. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.